Selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Yuk, kita ngopi. Teman-teman, kalau kemarin kita sudah ngobrol tentang bahayanya pornografi, jadi ada dampak-dampak negatif yang begitu banyak dan begitu luar biasa, dan efeknya itu nggak hanya 1-2 hari, tapi seumur hidup. Kalau sampai terjadi kerusakan-kerusakan di organ tubuh kita, dan terutama otak, itu punya efek yang berkepanjangan. Jadi teman-teman, sebelum Cak Agus lanjutin ke obrolan yang berikutnya, sekali lagi, yang belum pernah gitu ya, belum pernah nonton yang porno, baca yang porno, yuk jangan coba-coba. Dan buat kalian yang saat ini sebagai pelanggan setianya yang masih kecanduan, masih terikat dengan pornografi, ayo berhenti mulai sekarang, mumpung belum terlambat. Oke, kalian sudah terlanjur melakukannya, oke, kalian sudah terlanjur untuk nonton, tetapi tidak ada kata terlambat untuk berhenti sekarang. Sedikit terlambat tidak apa-apa, tapi masih ada harapan, masih ada masa depan yang indah buat kalian semua. Nah, hari ini Cak Agus ingin ngobrolin masih lanjutannya itu. Yang Cak Agus ingin ngobrolin gini, ciri-cirinya orang yang sudah kecanduan dan terikat dengan pornografi ini gitu. Ciri-cirinya seperti ini yang ingin Cak Agus bahas hari ini. Dan ini sangat bagus, sangat baik untuk para orang tua, juga sangat baik. Untuk apa? Bisa memperhatikan anak-anaknya. Guru-guru juga sangat baik. Supaya apa? Supaya tahu murid-muridnya itu seperti apa, anak didiknya seperti apa. Ini bukan untuk menghukum mereka, bukan untuk membuli mereka, tetapi untuk memulihkan mereka. Dan buat kalian semua juga gitu. Sangat baik untuk mengenali siapa teman-teman kalian yang sedang kecanduan. Sekali lagi, bukan untuk membuli, bukan untuk menjatuhkan mereka, bukan untuk membuat mereka semakin terpuruk, tetapi mari, ini untuk memulihkan mereka, supaya mereka bangkit, pulih, dan lepas dari yang namanya pornografi. Akhirnya bisa hidup normal seperti kita. Apa ciri-cirinya? Nih, ciri-cirinya. Yang pertama, sering gugup jika diajak bicara. Nah, Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu yang memiliki ciri seperti ini, itu perlu diwaspadai. Ataupun teman-teman kalian sering gugup jika diajak bicara. Nah, teman-teman, nih, kalian yang saat ini masih gitu ya, masih kecanduan dengan pornografi, bener gak ini? Ketika kalian diajak ngomong, sering gak kalian gugup? Karena apa? Takut ketahuan dan lain sebagainya. Yang kedua, mulai males belajar, males sosialisasi, males berteman, males bergaul. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah kecanduan dengan pornografi. Yang ketiga, males untuk melepas gadgetnya. Karena apa? Sekali lagi dia nggak mau ketahuan gitu, takut ketahuan. Karena apa? Pasti gadgetnya itu penuh dengan hal-hal yang namanya pornografi. Yang keempat, orang-orang yang sudah kecanduan gini, suka menyendiri, terutama di dalam kamar. Jadi sudah menyendiri aja di kamar, paling suka itu. Kamar ditutup, dikunci, ya sudah. Atau mungkin juga di kamar mandi, berlama-lama di kamar mandi. Nah, ini ciri-cirinya, suka menyendiri. Ini bukan berarti setiap orang yang memang punya kepribadian introvert, terus suka sendiri, berarti langsung ngomong, oh kamu ini pasti kecanduan pornografi. Bukan soal itu. Tapi tanda-tanda ini dapat kita lihat dari perkembangannya. Dulu dia orang yang suka bergaul dan lain sebagainya, ternyata sekarang lebih suka berdiam diri, menyendiri, sembunyi dalam kamar. Nah, ini patut dicurigai. Kelima, dia menjadi sangat pemalas, tidak ada gairah untuk aktivitas gitu ya. Sudah males, pokoknya ya mungkin dengan alasan aku mau PW lah dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kemudian apalagi ciri-cirinya? Masih ada menjadi orang yang penakut. Takut apa? Takut rahasianya terbongkar, sulit sosialisasi. Karena apa? Ketika dengan banyak orang ya gimana ya? Ya itu tadi ketakutan. Waduh, nanti kalau rahasia aku terbongkar bagaimana? Aku jadi malu ini dan lain sebagainya. Ada ketakutan seperti itu.
takut terbongkar. Wah, ya itu tadi nggak mau lepas dari gadgetnya. Kenapa? Takut rahasianya terbongkar, takut ketahuan orang, malu, takut dimarahi dan lain-lain. Menjadi orang yang nggak stabil, cepat marah, kemudian gampang tersinggung. Ya kalau semua ini terjadi, udah pasti prestasinya jadi menurun. Menjadi seorang anak yang pelupa, menjadi seorang yang pelupa. Bagaimana ya kalau memang dari semula dia modelnya seperti itu, tidak gampang mengingat. Bukan itu yang Cak Agus maksudkan. Dulunya yang anak-anak pinter dan lain sebagainya, pokoknya ada perubahan yang berbeda gitu ya. Kok dia sekarang menjadi seorang pelupa yang parah gitu. Dia menjadi seorang anak yang pemarah, cepat tersinggung dan lain sebagainya. Jadi perubahan-perubahan mencolok itu dapat kita lihat bagi mereka yang kecanduan yang namanya pornografi. Jadi Bapak Ibu, kita perlu mengawasi anak-anak kita. Kita perlu memperhatikan mereka. Kita perlu lebih lagi memberikan perhatian kepada murid-murid kita, anak didik kita. Teman-teman, kita perlu juga memperhatikan teman-teman kita. Buat kalian-kalian yang memang sekali lagi yang sudah kecanduan dengan namanya pornografi, ayo, Cak Agus ngomong dari sekarang, ayo tinggalkan itu semua. Nggak ada manfaatnya buat kalian. Mungkin kalian hanya senang-senang tapi senang sesaat. Bukan satu kesenangan yang memang abadi. Bukan satu kesenangan yang berkesinambungan. Itu hanya sesaat, kesenangan semu. Kesenangan dan kerugiannya, lebih banyak kerugiannya teman-teman. Ayo tinggalkan gitu. Ayo kita tinggalkan itu semua, lepaskan itu semua. Memang itu tidak mudah, memang itu sulit. Tetapi bukan tidak mungkin untuk tidak kita lakukan. Semua tergantung pada kalian. Semua tergantung pada teman-teman. Kalau teman-teman mau melakukan, kalian pasti bisa. Oke, demikian dulu obrolan di warung kopinya Cak Agus. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan selanjutnya. Dan salam.